Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di WA Group, bahwa hari ini pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang materi persilangan di hibrid. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang monohibrid, dan kita belajarnya melalui Zoom. Yang harapan Ibu materi persilangan monohibrid kalian sudah benar-benar paham dan mengerti dengan baik. Kemudian untuk materi persilangan hibrid ini, Ibu minta kalian untuk menyimak materi hari ini dengan baik agar kalian dapat mengerti dan paham jika nanti ada soal-soal atau tugas, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati video pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan cara persilangan sifat antara dua individu dengan dua sifat dengan benar. Nah, maka dari itu Ibu minta kalian untuk menyimak dan memperhatikan video pembelajaran ini dengan baik agar tujuan dari pembelajaran kita hari ini dapat tercapai. Nah, Ibu minta juga kalian untuk mencatat poin-poin penting pada materi hari ini. Nah, kemudian nanti kalian setelah mencatat, kalian akan kumpulkan di kolom tugas nanti. Nanti Ibu akan men-share link tugasnya, kalian akan mengumpulkan di situ. Nah, harapannya kalian catat ya poin-poin penting dan perhatikan apa saja hal-hal penting pada materi hari ini. Kemudian selama kalian nonton video ini, kalian bisa ketika ada pertanyaan kalian bisa bertanya di kolom komentar. Kemudian kalau bisa juga di grup WhatsApp. Kalau ada materi yang kalian masih bingung atau belum mengerti, kalian bisa tanyakan di kolom komentar dan kolom komentar dan grup WhatsApp. Oke, kita mulai hari ini. Kita belajar mengenai persilangan hibrid. Oke, materi sebelumnya kita sudah membahas materi tentang monohibrid, tapi kali ini Ibu juga akan menambahkan sedikit materi terkait dengan persilangan monohibrid. Oke, nah pada persilangan monohibrid itu kita hanya memperhatikan satu sifat beda, seperti warna bunga, contohnya warna bunga ungu dan warna bunga putih, atau warna merah dan warna putih. Kemudian bentuk buahnya, ada bentuk buah lonjong dan bentuk buahnya itu bulat. Nah, atau juga ada rasa manis dan rasa asam. Masih banyak lagi contoh-contohnya. Kemudian kalau pada persilangan monohibrid itu berlaku hukum satu Mendel. Nah, kenapa? Itu karena pada saat pembentukan gamet kedua itu, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan itu akan mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel anak atau gamet. Nah, secara bebas di sini dimaksudkan dengan pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pasangan gen yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian pada persilangan di hibrid, itu memperhatikan dua sifat beda atau lebih. Misalnya, ada warna buah dan bentuk buah, atau warna buah dan rasa buah, seperti itu. Contohnya, misalnya biji ya, ada biji bulat, bentuknya bulat dan bentuknya keriput, atau bentuknya itu bulat atau yang kisut.
Nah, ada juga warnanya, ada warna kuning dan warna hijau. Seperti itu. Kemudian pada persilangan hibrid itu berlaku hukum Mendel 2. Kenapa? Karena pada saat pembentukan F2-nya itu, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Nah, penggabungan secara bebas ini maksudnya itu adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa ada syarat tertentu. Nah, sampai di sini sudah paham antara persilangan monohibrid dan persilangan hibrid. Perbedaannya seperti ini kira-kira. Selanjutnya itu kita bahas tentang ciri-ciri persilangan di hibrid. Nah, ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada persilangan dengan memperhatikan dua sifat beda tadi. Nah, kalau pada monohibrid itu satu sifat beda. Kalau pada persilangan di hibrid itu memperhatikan dua sifat beda. Contohnya itu tadi warna buah, bentuk buah, rasa buah, bentuk buah dan warna buahnya apa. Ada yang bulat, ada yang kisut. Kemudian yang kedua itu ciri yang kedua itu jumlah gamet yang berbentuk pada setiap individu itu adalah 4. Nah, nanti biasanya itu ada gamet B besar, K besar, B kecil, K kecil, itu seperti itu nanti kalian akan nanti Ibu jelaskan juga. Kemudian yang ketiga itu fenotip individu ditentukan oleh dua macam sifat genetik. Dan yang keempat, ciri yang keempat itu biasanya dijumpai maksimal 16 variasi genotip pada F2. Selanjutnya itu ada 7 sifat kontras yang dimiliki kacang ercis atau Pisum sativum. Nah, di sini ada sifat dan karakternya dan fenotipnya juga. Nah, untuk pada bentuk bijinya itu, fenotipnya itu ada yang bentuknya tuh bulat dan mengkerut atau bulat dan kisut. Kemudian untuk sifat yang warna bijinya itu, fenotipnya itu ada warna kuning dan warna hijau. Kemudian bentuk polongnya itu ada yang rata, ada yang berlekuk-lekuk ini ya. Kemudian ada warna polong. Ada warna polongnya itu hijau dan kuning. Dan kemudian berikutnya itu ada warna bunga. Ada warna bunga yang warnanya ungu dan putih. Kemudian yang berikut itu ada posisi bunga dan polongnya itu ada yang pada posisi bunganya itu ada pada batang, contohnya seperti ini, dan ada pada ujung, nah, seperti ini, seperti pada gambar ini. Selanjutnya itu panjang batangnya, itu ada yang panjang, batangnya itu ada yang panjang, kemudian ada yang pendek. Nah, sampai di sini sudah paham? Misalnya penjelasan Ibu terlalu cepat, kalian bisa pause atau jeda, kalian bisa perhatikan atau mencatat hal-hal penting yang menurut kalian penting, kalian bisa catat ya. Misalnya penjelasan Ibu terlalu cepat begitu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu di sini kita akan menentukan bagaimana cara menentukan gamet. Nah, di sini ada 3 ya teman-teman. Nah, yang pertama itu homozigot dominan. Nah, seperti yang kemarin, yang monohibrid homozigot dominan itu biasanya itu sifatnya lebih kuat dan biasa dilambangkan dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, contohnya di sini adalah ada B besar, ada K besar, K besar. Nah, di sini kan dominan otomatis jadi bentuknya itu bulat, bentuk bulat dan warnanya kuning. Nah, karena dia dominan, jadi dia tuh bulat dan kuning yang bagus-bagus begitu. Atau bulat kuning. Nah, kemudian kita tulis
Yang B besar itu di bagian atas dan K besar itu di bagian kiri. Kemudian kita gabungkan maka hasilnya seperti ini. Ketika kita gabungkan B besar dan K besar akan menghasilkan gamet yang B besar K besar. Sama hal juga dengan ini. Karena sama semua. B besar K besar akan menghasilkan gamet yang B besar K besar. Kemudian yang B besar kita gabungkan dengan K besar akan menghasilkan B besar K besar. Dan B besar kita gabungkan dengan K besar akan menghasilkan B besar K besar. Nah, dari keempat jenis gamet ini, ternyata yang dihasilkan itu gamet yang dihasilkan itu sama semua, yaitu gamet yang B besar K besar. Ini sama. Kemudian kemudian yang kedua itu homozigot resesif. Nah, homozigot resesif ini di sini sifatnya itu kan lemah. Sifat lemah, kemudian dia itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil semua. Contohnya ada B kecil, K kecil, K kecil. Atau kisut hijau. Kisut ini bentuk buahnya itu kisut. Kalau yang B besar bentuk buahnya itu bulat. Kalau kuning itu warnanya yang lebih dominan itu kuning. Kalau K kecil itu warnanya hijau. Kita lambangkan seperti itu. Kemudian kita tulis yang B kecil itu di bagian atas. Kemudian yang di kiri bawah itu K kecil. Nah, selanjutnya itu kita gabungkan antara B kecil dan K kecil. Kita gabungkan akan menghasilkan B kecil, K kecil. Ini juga sama, kita gabungkan B kecil, K kecil, hasilnya B kecil, K kecil. Di sini juga sama, B kecil, K kecil, kita gabungkan akan menghasilkan B kecil, K kecil. Dan B kecil, K kecil kita gabungkan nanti akan menghasilkan gamet B kecil, K kecil. Nah, ternyata dari keempat jenis gamet ini hasilnya juga sama, yaitu gametnya itu B kecil, K kecil. Nah, kalau untuk yang heterozigot itu nanti sifatnya itu campur ya antara. Nah, contohnya itu ada B besar, B kecil, dan K besar, K kecil. Ada bulat kuning. Kenapa bulat kuning? Karena di sini yang B besar lebih dominan daripada B kecil. Dan warna kuning karena K lebih dominan daripada K kecil. Kuning lebih dominan daripada hijau. Maka di sini sifatnya itu bulat kuning. Kemudian kita buat dalam tabel seperti yang sebelumnya itu B besar dan B kecil di bagian atas dan K besar dan K kecil itu di bagian kiri bawah. Kemudian kita gabungkan ya teman-teman. Oke, kita gabungkan B besar kita gabungkan dengan K besar akan menghasilkan B besar, K besar. Kemudian yang B kecil kita gabungkan dengan K besar akan menghasilkan B kecil, K kecil. Kenapa tidak? Kan huruf kapital lebih dulu, kemudian huruf kecil. Kenapa tidak K dulu baru B, K besar, B kecil? Ya, di sini kita tulis nanti sesuai abjad ya. Nah, B lebih dulu baru K. Kemudian yang B besar kita gabungkan dengan K kecil akan menghasilkan B besar K kecil. Kemudian B kecil kita gabungkan dengan K kecil akan menghasilkan B kecil K kecil. Nah, contoh keterangannya seperti ini supaya kalian lebih paham. Nah, sampai di sini bisa paham, bisa sampai di sini sudah mengerti ya cara menentukan gametnya. Nah, selanjutnya itu kita menentukan cara proses dan hasil persilangan pada dihibrid. Nah, di sini kalian harus benar-benar memperhatikan langkah-langkahnya agar nanti tugasnya itu bisa dikerjakan dengan baik, tepat, dan benar. Oke? Nah, contoh soalnya seperti ini. Persilangan antara kacang ercis berbiji bulat dan berwarna kuning dengan kacang ercis berbiji kisut dan berwarna hijau. Nah, untuk yang berbiji bulat dan berwarna kuning kita lambangkan dengan
B besar, B besar, K besar, K besar. Sedangkan yang berbiji kisut dan berwarna hijau itu kita lambangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, bisa dilihat seperti di sini. Nah, untuk parentalnya itu kemarin itu induknya ya. Nah, kita tulis seperti ini yang biji bulat warna kuning itu kita tulis seperti ini B besar, B besar, K besar, K besar. Yang kisut itu juga seperti ini. Kisut warna hijau. Kemudian gamet yang dihasilkan dari ini itu adalah B besar, K besar. Kenapa? Karena di sini kan sama B besar, K besar, K besar sama. Jadi kita hanya menuliskan satu saja yaitu B dan K. B besar, K besar. Karena sama, jadi hanya B besar, K besar. Hanya satu jenis gamet yang dihasilkan. Kemudian untuk yang kisut hijau itu gamet yang dihasilkan itu B kecil, K kecil. Nah, kemudian kedua gamet ini kita silangkan. Maka hasil yang diperoleh atau yang didapat itu ada B besar. Kita tuliskan saja sesuai cat ya. B besar, B besar, ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, dan di sini warnanya itu bulat kuning. Kenapa? Karena B lebih dominan daripada B besar lebih dominan daripada B kecil. Maka dia itu bulat, bentuknya bulat, dan K itu lebih dominan daripada K kecil, maka dia warna kuning. Nah, kemudian kita silangkan antara ini, kita silangkan dengan silangkan lagi. Ini kita kali lagi dengan ini. Kita silangkan lagi. Maka kita tulis parental kedua atau P kedua, P2-nya itu kita tulis B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita silangkan dengan sesamanya yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian hasil persilangannya itu kita dapat ada 4 jenis gametnya. Di sini juga ada 4, di sini juga ada 4. Nah, gamet yang dihasilkan itu ada B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Sama juga dengan di sebelah, yaitu B besar, B kecil, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, sampai di sini sudah paham langkah-langkahnya. Diperhatikan dengan baik-baik prosesnya. Kemudian untuk lebih mudah kita menentukan anaknya itu F2-nya ini, kita gunakan tabel agar lebih mempermudah kita menentukan. Oke. Kemudian kita tulis yang sebelah kiri ini, kita tulis di bagian atas, kita buat kotak seperti ini kotak. Kemudian yang ini kita tulis di bagian atas ya, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil, itu kita tulis di bagian atas. Kemudian yang di sebelah kanan itu kita tulis di bagian kiri bawah, sama seperti di atas. Kemudian kita gabungkan antara B besar, K besar, kita gabungkan dengan B besar, K besar, maka akan menghasilkan B besar, B besar, K besar, K besar. Kemudian yang di sini juga sama, kita gabungkan antara ini dengan yang ini. Yang B besar, K kecil kita gabungkan dengan B besar, K besar, maka akan menghasilkan B besar, B besar, K besar, K kecil. Kemudian yang B kecil, K besar kita gabungkan dengan B besar, K besar, maka akan menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K besar. Kemudian yang B kecil dan K kecil itu kita gabungkan dengan B besar, K besar, maka akan menghasilkan B besar. Kemudian yang B kecil, K kecil kita gabungkan dengan B besar, K kecil, maka akan menghasilkan B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Selanjutnya B besar, K besar kita gabungkan dengan B kecil, K kecil, maka akan menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K besar. Kemudian yang berikut B besar, K kecil kita gabungkan dengan B kecil, K kecil, maka akan menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke, selanjutnya B kecil, K kecil,
B, B kecil K besar kita gabungkan dengan B kecil K besar akan menghasilkan B kecil K besar. Selanjutnya yang B kecil K kecil kita gabungkan dengan B kecil K besar maka akan menghasilkan B kecil K kecil. Yang terakhir itu ada B besar K besar kita gabungkan dengan B kecil K kecil maka akan menghasilkan gamet yang dihasilkan itu ada anakan yang dihasilkan itu ada B besar B kecil K besar K kecil. Kemudian yang B besar K kecil kita gabungkan dengan B kecil K kecil akan menghasilkan B besar B kecil K kecil. Kemudian yang B kecil K besar digabungkan dengan B kecil K kecil akan menghasilkan B kecil K besar K kecil. Yang terakhir itu B kecil K kecil digabungkan dengan B kecil K kecil maka akan menghasilkan B kecil K kecil. Nah, selanjutnya untuk maka yang kita peroleh genotip yang kita peroleh itu ada 16 variasi. Di mana diantaranya itu ada semuanya ini anakan ini ada 16. Untuk di hibrid itu menghasilkan 16 variasi. Kalau yang non-hibrid itu hanya 4. Di sini lebih banyak ya 16. Ada 1, 2, 3, 4 dikali 4, 16 variasi. Kemudian untuk perbandingan fenotipnya itu untuk yang warna bulat kuning itu ada 9. Untuk yang bulat hijau itu ada 3. Terus untuk kisut kuning itu ada 3 juga. Kemudian untuk kisut hijau itu ada 1. Coba kita hitung ya. Untuk bulat kuningnya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 bulat kuning. Kemudian untuk yang bulat hijau itu ada berapa? Kita hitung ada 3 di sini. 1, 2, 3. Nah, ada 3 bulat hijau. Kemudian untuk kisut kuning itu ada berapa? Ada 1. Ini kisut kuning ya. Ini ada 1, 2, 3. Kenapa? Karena di sini ada B kecil dan K besar K kecil. Nah, B kecil di sini adalah kisut. Dia kisut tidak bulat. Kalau B besar bulat, dia kisut. Maka dia bentuknya kisut dan warnanya kuning-kuning karena K besar di sini. Kemudian yang satu kisut hijau. Nah, di sini kisut hijau ini karena B kecil K kecil. Bentuknya itu kisut dan warnanya hijau. Kalau yang warna kuning, bulat kuning itu karena ada B besar K besar. Maka hasil yang muncul itu yang lebih dominan, yaitu bulat kuning. Kalau yang warna hijau itu, hijau bulat itu bentuknya bulat tapi warnanya hijau karena di sini hijau lebih dominan, K kecil semua. Seperti itu. Baik, Ibu harap kalian tuh bisa paham kerangka kerjanya sehingga nanti tugas kalian bisa mengerjakan dengan baik. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini, mungkin cukup sampai di sini. Kemudian untuk tugasnya nanti Ibu akan mengirimkan di WA grup. Dan Ibu minta kalian harus mengerjakan semuanya ya, harus dikerjakan dan dikumpulkan. Dan mohon untuk kumpulnya itu tepat waktu. Kemudian jangan ada yang lupa begitu atau lupa mengerjakan. Kalaupun kalian belum mengerti, kalian bisa tanya di kolom komentar, kemudian bisa tanya langsung di grup atau bisa chat pribadi di Ibu. Nah, kalian bisa tanya bagian mana yang masih kalian belum paham, belum mengerti, kalian bisa tanya. Jangan diam, nanti Ibu tidak tahu kalian sudah mengerti atau belum mengerti itu Ibu tidak tahu. Ibu mohon respon baik dari kalian dan jangan malu untuk bertanya.
Untuk baik untuk materi hari ini yang persilangan di hibrid cukup sampai di sini. Kemudian untuk pertemuan minggu depan itu kita akan membahas tentang contoh penyakit pada pewarisan sifat. Ibu minta kalian untuk mempersiapkan materinya atau mencari-cari tahu agar nanti pada saat penjelasan kalian sudah mengerti atau sudah ada bayangannya. Baik, mungkin itu saja dari Ibu untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata selama penjelasan Ibu. Ada yang kurang jelas, Ibu minta maaf. Jika yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Kemudian selamat menikmati sisa waktu kalian hari ini dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.